Zeus ketakutan dengan pemikiran yang tiba-tiba ini dan berkeringat dingin. Untungnya, Feng adalah walinya sendiri. Jika dia adalah lawan, ditambah kemampuan orang percaya ini. Jadi dengan kekuatan Olympus hari ini, Feng hanya perlu bertahan selama 1000 tahun untuk memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Olympus. Jika bisa bertahan selama 10.000 tahun, tidak masalah untuk menghancurkan Olympus. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Zeus sendiri, karena dia sangat percaya bahwa angin memiliki kemampuan untuk menangkap celah di Olympus. Apalagi setelah meminta nasihat angin. Dia bisa menemukan detail yang dia abaikan yang, secara kumulatif, bisa membunuh Olympus. Untungnya, Feng adalah pelindungnya. Zeus ragu-ragu dan ragu-ragu untuk sementara waktu di dalam hatinya. Tetapi pada akhirnya, pikirannya berubah menjadi awan asap. Dalam informasi yang dia dapatkan sekarang, Feng adalah pelindungnya, bukan pemberontak yang licik. Qin Yichen tidak menyadarinya, dan secara tidak sengaja, dia lolos dari bencana lain. Lord Zeus, kami telah menemukan banyak kepercayaan murni di sini, hanya. Dengan diamnya para penganut kuil, Zeus juga merasakan keseriusan masalah ini. Mengatakan, orang percaya itu ragu-ragu lagi, dan kemudian datang ke Zeus dan merendahkan suaranya. Bawahan saya telah menemukan Feng menyerap kekuatan iman, yang persis sama dengan apa yang ada di depan saya. Saya menduga inilah yang dilakukan Yang Mulia Feng. Zeus sedikit mengernyit. Apakah kamu yakin itu ditinggalkan oleh angin? Orang percaya itu mengangguk setuju. Zeus mengerutkan kening. Hal-hal benar-benar berubah menjadi apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia tidak pernah memikirkan hari ketika dia benar-benar perlu khawatir tentang pelindung Dao yang tidak menguntungkannya. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak mungkin tindakan Feng merugikan dirinya. Jika ini benar-benar konspirasi, maka Feng harus menyembunyikan namanya dan diam-diam menanyakan informasi tersebut, daripada tampil begitu murah hati untuk mencintaimu di depan dirinya sendiri, dan memberi petunjuk pada dirinya sendiri. Bahkan jika itu adalah godaan, harga dari godaan ini terlalu besar. Zeus menggelengkan kepalanya perlahan. Blokir beritanya. Aku akan membiarkan Feng memberiku penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini di sini. Orang-orang percaya setuju dengan suara yang dalam. Ya, Zeus melirik lubang di bawah. Dia dapat dengan mudah mencapai tingkat kekuatan ini. Baginya, itu tidak signifikan. Tetapi bagi anggota kuil lainnya, kesulitannya dapat dibayangkan. Terutama setelah menentukan ini. Ketika hal-hal muncul, mereka bukanlah sarana untuk digunakan di sini. Dalam jarak yang begitu jauh, masih mungkin untuk mempertahankan kekuatan seperti itu. Bahkan para Templar dari 12 dewa. Artinya, di kuil penguasa cahaya, ia sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan semua orang selain 12 dewa-dewa. Dengan suasana hati yang serius, Zeus menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan akhirnya menemukan lokasi Qin Yichen. Hanya saja kali ini, Zeus tidak pergi menemui Qin Yichen untuk pertama kalinya, tetapi berubah menjadi seorang lelaki tua. Diam-diam datang ke sekitar akomodasi Qin Yichen, diam-diam membuka kesadarannya, dan menemukan lokasi Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen berdiri di jalan, menatap langit, seolah menunggu sesuatu. Apakah ada orang yang pantas menunggu seperti itu? Mungkinkah seseorang dari suatu tempat? Hati Zeus tiba-tiba memiliki ide ajakan. Bagaimanapun, Olympus hari ini sangat membutuhkan darah segar. Tepat ketika Zeus bingung, akhirnya, kesadarannya, melihat, siluet terbang dari langit. Hah? Kekuatannya sepertinya tidak terlalu kuat. Zeus melihat keanehan hal-hal secara sekilas. Pria yang terbang dari langit tidak hanya lambat, tetapi kekuatan iman di tubuhnya sangat lemah. Ini tidak terlihat seperti orang percaya yang taat di kuil manapun. Bahkan tebakan terbaik adalah pria yang baru saja menjadi mukmin yang taat. Tapi apakah orang seperti itu layak menunggu angin di sini? Mungkinkah aku menunggu orang yang salah? Tepat ketika Zeus bingung, Alan akhirnya datang ke Qin Yichen setelah perjalanan panjang. Melihat pemuda baik hati di depannya, Alan tertegun sejenak. Penguasa cahaya terlalu muda. Ini adalah kesan pertama Alan. Dalam ingatan Alan, setiap orang yang bisa menjadi dewa liar harus memiliki rentang hidup setidaknya puluhan ribu tahun. Selama rentang hidup yang panjang ini, tubuh pasti akan meninggalkan jejak waktu. Terutama para dewa liar yang tidak cukup berbakat untuk melangkah lebih jauh. Hanya bisa mengandalkan kekuatan iman untuk bertahan hidup dan menghabiskan energi mereka dalam perjuangan dengan yang lama. Tapi Lord of Light di depannya sama sekali tidak seperti itu. Sedikit pemuda terlihat jelas di wajahnya. Ini adalah bukti yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah seorang pemuda. Tetapi bahkan di hadapan bukti yang tak terbantahkan ini, Alan masih tidak bisa mempercayainya. Di usia yang begitu muda, ia telah menguasai cara menjadi dewa liar. Hal ini saja sudah cukup membuat Alan ragu apakah yang dilihatnya itu nyata. Qin Yichen juga melihat ke arah Alan, tetapi hanya dalam satu pandangan. Qin Yichen memiliki ide untuk mendapatkan uang di bawah komandonya.
Mata pria ini sangat tidak biasa. Dia memiliki kecemerlangan yang sama sekali berbeda, dan sekilas, dia tahu bahwa di dalam hatinya, ada dunia yang sama sekali berbeda. Qin Yichen sedikit mengangguk. Apakah kamu Ellen? Kudengar Sai Lao menyebutmu. Alan mengangguk cepat. Ya, terima kasih atas cinta Sai Lao. Terima kasih Tuan Guang karena memberi saya kesempatan untuk bertemu. Qin Yichen sedikit mengangguk. Baiklah kalau begitu, ikut aku. Karena itu, Qin Yichen membawa Alan ke restoran di sebelahnya. Tidak ada seorang pun di restoran hari ini. Tetapi penjaga toko kedua dan penjaga toko sedang menunggu di dalam. Qin Yichen menemukan tempat untuk duduk dan meminta Xiao Er untuk menyajikan minuman, lalu menatap Alan. Kudengar kau datang padaku untuk mengobrol denganku? Alan segera duduk tegak. Ya, saya masih memiliki beberapa keraguan tentang ajaran penguasa cahaya. Saya ingin meminta penguasa cahaya untuk mencerahkan saya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Oke, punya ide bagus. Qin Yichen mengatakan dorongan, tetapi hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Di dunia ini di mana kebanyakan orang hanya tahu bagaimana menerima sesuatu, dan tidak ada banyak hal, jarang ada orang yang mau mendiskusikan doktrin Guangzhou dengan dirinya sendiri. Yang paling penting adalah bahwa Qin Yichen tidak tahu banyak tentang doktrin ini, dan dia hanya mengatakannya dengan santai. Qin Yichen benar-benar ingin tahu apa yang orang percaya ini pikirkan tentang doktrin yang telah dia tetapkan. Sekarang, melihat Alan di depannya lagi, dia jelas memiliki ide yang berbeda. Mengobrol dengannya dapat membantu Qin Yichen memahami apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan dari sudut pandang yang berbeda. Saat Alan memilah-milah pertanyaan di benaknya, dia akhirnya menatap Qin Yichen. Tuan Cahaya, saya benar-benar ingin tahu, dalam keadaan apa Anda memahami ajaran? Alan berpikir sejenak lalu menambahkan. Selama ada cahaya di hatimu, kamu bisa menjadi ringan. Kalimat ini,